Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Kehidupan ini tentu saja terus berputar, ya, waktu terus berlalu dan masa pun akan bergantian adanya. Maka sebagai manusia tentu saja secara fisik, ya, kita akan mengikuti dari proses perubahan zaman tersebut, dari mulai bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian pemuda, kemudian menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Dalam proses dari mulai menjadi pemuda, kemudian menjadi dewasa, ya, dan menjadi orang tua, tentu saja banyak sekali pengalaman hidup, ya, proses dalam kehidupan yang membawa kita kepada berbagai experience, ya, ataupun juga pengalaman hidup. Dan tentu saja secara fisik kita itu manusia, ya, bukan hanya terkait dengan pengalaman hidup, tetapi terkait juga dengan bagaimana kondisi, ya, dari fisik kita yang terus mengalami perubahan, ya, dari masa muda yang begitu menyala-nyala, kemudian masa dewasa yang penuh dengan pesona dan juga hawa, maka mulai mengalami penurunan, ya, menuju masa tua, ya, menuju masa di mana akhir dari sebuah perjalanan kehidupan. Maka dalam hal ini sering sekali, ya, seorang pemuda, ya, dan juga orang yang dewasa mulai berpikir bagaimana sebenarnya masa tua itu, ya, bagaimana sebenarnya masa di mana kehidupan kita sudah melampaui dari setengah abad atau usia 50 tahun, ya. Ada satu hal yang penting yang sudah mulai kita rasakan, terutama bagi yang berusia di atas 40, kemudian 45 dan menjelang 50, ya, di mana fungsi dari organ tubuh kita, ya, fungsi dari fisik kita itu memang perlahan, ya, itu mengalami penurunan, ya. Mungkin, ya, kalau kita lihat di usia 35, 40 itu adalah puncak dari vitalitas seorang manusia. Tapi ketika sudah menginjak usia 45, kemudian sampai ke 48, 50, 55 misalnya, gitu, ya, itu sudah mengalami penurunan, ya. Penurunan yang dimaksud di sini adalah, ya, tadi fungsi dari seluruh anggota badan kita, ya. Badan kita mungkin sudah tidak fit lagi 100%, ya. Demikian juga mungkin, ya, berbagai penyakit itu mulai, dalam tanda petik itu mulai berdatangan, ya, dari yang mungkin penyakit yang memang turunan, gitu, ya, atau penyakit memang dari kecil atau sejak remaja atau sejak pemuda itu sudah mulai ada, gitu, ya. Biasanya penyakit-penyakit yang mungkin ringan tapi dia berterusan. Tapi mulai juga, ya, penyakit-penyakit yang merupakan sign atau tanda dari, ya, mulai menurunnya fungsi dari fisik kita, ya. Maka berbagai, ya, penyakit itu kita lihat banyak sekali bermunculan di usia mulai dari 45, ya, terutama nanti sudah masuk ke 50, 55 sampai ke 60. Nah, hal yang paling penting dalam hal ini adalah bahwa kita sebagai manusia tentu saja, ya, harus menyiapkan diri kita, ya, menyiapkan mental kita, ya, termasuk menyiapkan fisik kita untuk menghadapi, ya, berbagai, ya, mungkin penyakit, ya, mungkin berbagai penurunan dari fungsi fisik kita. Ya, bukan berarti kita tidak berusaha, ya, tetap berusaha, ya, misalnya dengan gaya hidup sehat, gitu, ya, dengan makanan yang halal dan thayyib, kemudian juga mungkin berolahraga, ya, ibadahnya juga jangan lupa. Nah, setelah itu, tapi
tapi tetap saja ya fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga memang sifat alamiah dari jasad ya, dari fisik manusia itu memang tidak bisa istilahnya itu tidak bisa diingkari ya, bahwasanya fungsinya tadi sudah mulai menurun dan berbagai penyakit itu mulai nampak. Ya sebenarnya kalau secara logik ya kita pikirkan wajar saja, fisik kita ini sudah ya kita gunakan ya sudah lebih dari 50 tahun gitu ya, sehingga kemudian wajar ketika mengalami penurunan. Ya maka dalam hal ini kuncinya adalah bagaimana kita itu harus berdamai dengan penyakit ya, berdamai dengan kekurangan kita, berdamai dengan segala hal yang merupakan tanda dari masa-masa akhir kehidupan kita ya sebagai manusia dari sisi fisik ya. Walaupun kalau dari sisi takdir misalnya bisa saja orang itu meninggal bayi, remaja, dewasa, anak-anak gitu, itu tidak memandang. Tapi secara biologis bahwa ketika orang sudah memasuki usia 50 tahun terus, maka tadi fungsi dari jasadnya itu akan menurun, kemudian berbagai penyakit itu akan datang, kemudian juga tentu saja kematian itu semakin mendekat. Nah, oleh karena itu berdamai dengan penyakit ya, berdamai dengan segala hal yang merupakan tanda dari menurunnya fungsi dari fisik kita, itu menjadi sebuah keniscayaan. Bagaimana caranya? Ya menyadari bahwa kita itu alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sudah hidup di dunia ini ya, di semesta ini lebih dari 50 tahun. Maknanya begitu banyak ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita yang sehat selama ini ya, kemudian badan kita yang bugar, yang penuh vitalitas, kita bisa melakukan berbagai kegiatan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah menginjak usia 50 itu fungsinya sudah mulai menurun, maka itu adalah sebuah sunatullah, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdamai dengan penyakit, berdamai dengan masa tua, berarti bagaimana kita itu menyadari bahwa kita itu adalah manusia yang terdiri dari fisik ya, jasad dan juga ruh. Maka fisik dan jasad kita memang sudah mulai menurun, dan itu adalah kuasa dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya adalah di kelemahan inilah kemudian kita mengalami kenaikan spiritual, di mana nilai-nilai spiritual kita, nilai-nilai pemahaman dan juga amal agama kita mestinya itu mengalami peningkatan. Ya, dalam arti kita mulai meninggalkan hal yang sifatnya mungkin yang haram ya, yang subhat, atau mungkin yang sia-sia itu mulai kita tinggalkan. Kemudian berusaha untuk memperbanyak amal-amal soleh, baik itu yang wajib tentu saja itu adalah wajib, kemudian yang sunnah, dan hal-hal yang memang menjadikan ya satu legacy, satu peninggalan ya, satu warisan ya, satu asar yang baik untuk diri kita sendiri, kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk umat, dan juga untuk semesta. Artinya meninggalkan sesuatu yang baik. Maka berdamai dengan berdamai dengan penyakit, berdamai dengan masa tua, yaitu berarti bagaimana kita betul-betul tadi pertama menyadari bahwa fisik kita semakin lemah, dan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita itu memperbanyak amal kebajikan kita sebagai satu warisan yang akan kita tinggalkan, amal baik kita. Kemudian juga meninggalkan segala bentuk yang mulai membawa kepada yang haram, yang subhat, atau yang memang sia-sia. Setelah itu fokus kepada apa yang kita bisa lakukan ya, kesadaran diri bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, itu menjadi kunci sukses dalam berdamai dengan penyakit, berdamai dengan hari tua, dan berdamai dengan kondisi dari kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita mampu untuk berdamai dengan segala kekurangan kita, berdamai dengan masa tua kita, berdamai dengan segala penyakit yang ada di diri kita, menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.